tentang Ka'bah. Informasi tentang Ka'bah. Menurut Al-Quran dan kepercayaan umat Muslim, Ka'bah atau Rumah Tua adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah SWT. Dalam Al-Quran, surah 14 ayat 37 tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Menurut pengakuan para ulama Muslim, pada saat menjelang Muhammad diangkat menjadi nabi, bangunan Ka'bah yang semula rumah ibadah agama monoteisme atau tauhid, ajaran Nabi Ibrahim telah berubah menjadi kuil pemujaan berhala bangsa Arab, yang di dalamnya diletakkan sekitar 360 patung berhala, yang merupakan perwujudan Tuhan-Tuhan politeisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran, atau jahiliyah. Padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Allah yang Maha Pencipta tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun jua, dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya serta tunggal, tidak ada yang menyerupainya dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Dari keterangan di atas menimbulkan pertanyaan, kapan Ibrahim, ayah Ismail dan Ishak ke Mekah? Ada beberapa hal yang tidak logis dari pengakuan Al-Quran bahwa bangunan Ka'bah adalah rumah ibadah oleh Ibrahim yang berlokasi di Mekah. Dasarnya adalah tidak ada sejarah, baik dari kitab Taurat yang berkata bahwa Abraham pernah ke Mekah. Abraham tinggal di tanah Kanaan, Israel. Jarak Kanaan ke daerah Mekah berkisar 1400 km. Jika ditempuh dengan berjalan kaki di daerah gurun, bisa memakan waktu 2 bulan atau lebih. Sehingga tidak ada logikanya Abraham pergi ke Mekah. Daerah Ka'bah adalah sebuah lembah kering, berbatu dan tandus. Seseorang atau kelompok manusia akan pergi ke satu daerah yang memiliki sumber penghidupan. Misalnya, bertani atau berkebun, beternak, nelayan, berdagang, atau memiliki sumber daya alam yang menggiurkan. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tinggal di satu daerah jika tidak ada sumber kehidupan. Apakah Ibrahim dan Ismail orang yang bodoh sehingga mereka meninggalkan daerah subur dan pergi ke daerah lembah kering? Inilah foto Ka'bah dan sekitarnya di abad 20 Masehi. Anda bisa lihat daerah sekitarnya yang sama sekali tidak ada tumbuhan pohon dan rumput. Apakah logika Ismail bermukim di daerah kering seperti ini? Daerah ini maju karena Arab di abad 20 Masehi ada banyak tambang minyak bumi. Tidak ada petunjuk bahwa di daerah sekitar Ka'bah ada fosil atau artefak kuno, baik bekas pemukiman peninggalan masa lalu, dan lain-lain. Tidak ada bukti sejarah penyebaran keturunan Ismail dari daerah Mekah. Kalau Ismail menjadi penerus agama Ibrahim, logikanya anak-anak Ismail yang lain juga akan membawa ajaran atau budaya dari bapaknya. Tetapi ini aneh. Tahu-tahu setelah sekitar 2500 tahun, muncul klaim dari Muhammad yang berkata bahwa Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Candi Borobudur saja sebuah bangunan megah yang baru berusia sekitar 1000 tahun, orang masih belum bisa memastikan siapa yang membangun. Kalau Allah di dalam Alkitab tidak pernah disembah di Ka'bah, apalagi disembah melalui dewa-dewi Arab. Alkitab tidak mengenal Ka'bah di Mekah. Oleh karena itu, Allah Muhammad bukan Allah Musa. Ka'bah adalah tempat berhala. Dengan demikian, ilahnya juga berhala. Allah yang maha benar tidak pernah mau bersekutu dengan ilah berhala atau disembah melalui patung atau berada di tempat berhala. Tuhan Muhammad ketika itu adalah Tuhan leluhurnya yang menyembah dewa-dewi Arab di zaman jahiliyah.
Yang dihancurkan Muhammad hanyalah patung-patungnya saja. Sedangkan ilah yang disembah dan tempatnya sama saja. Ayat pertama yang diterima Muhammad dari sosok yang bertemu dengannya di Gua Hira, berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran Surah 96 ayat 1. Tidak ada petunjuk dalam ayat